Ya. Iya, 20 tahun kali 100. Kali 100 tahun. Naik. Ya, Ya. satu naik ya. Sini ya. Tapi di sini Karena kalau turun kondisi gamma nggak mungkin berkembang. Tapi kalau waktu naik sila itu mulai ada peningkatan. Oh iya, di sini ya, saat ini diturun di sini ya. Salah paham. Ya, jadi saat manusia moralis ini tadi berantakan, ya, selanjutnya mereka merubah kemoralan mereka dirubah, jadi umur saat mereka naik sekitar 4 sampai 50 tahun. Nah, saat itu muncul dah 50 tahun, 60 tahun rata-rata bisa muncul Paceka Buddha. Nah, karena usia di sini masih pendek, moral manusia itu belum begitu baik. Walaupun Paceka muncul di sini, kalau ngajar itu ibarat kita ngajar kepada apa ya? Kalau sama-sama muda dengan tetangganya siapa? Kalau bapak-bapak guru-guru Dhamma berat ke barat ke dalam. Gimana tuh rasanya kalau kita ngajar Dhamma? Bisa keterima kalau Yang masih pakai koteka, gitu. Jadi kalau kita pengen dia masih pakai koteka, kan agama Buddha hanya bisa diajar pada mereka yang moralnya baik. Sulit untuk mengajar agama Buddha. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sekarang mau belajar di sini, jangan cuma itu tapi bukan orang bodoh. Susah cara ngomong. Bukan pengertian. Dan kita boleh termasuk bahagia kalau kita masih mau belajar. Bisa diajak berpikir. Sulit. Begitu banyak orang Jakarta berapa juta. Jakarta banyak. Ya, di sebelah ada banyak. Ada Dhamma itu selalu ada, yang berkondisi dan tidak berkondisi selalu ada. Saat itu ajaran dari Sama Sambuddha sudah dilupakan orang. Tapi Dhamma itu selalu ada. Hanya ada yang menemukan kembali dan mengajarkan. Nah, itu intinya yang berkondisi dan tidak berkondisi, gitu ya. Nah, tapi saat ini Dhamma itu dilupakan orang. Dan saat ini para Paceka Buddha ini muncul, moral manusia masih dalam merosot, masih belum begitu berkembang. Jadi walaupun diajarkan, ibarat kita ngajar di Irian Jaya yang masih pakai koteka, gitu. Ya, ya. Sebelah atasnya lagi bagaimana? Atas mana? Dari situ ke atas sampai mencapai 100.000 itu apa yang terjadi? Nah, mereka lupa Madati Laksana tadi. Makin panjang umurnya, kebanyakan umur lupa. Kira-kira dia akan lagi. Lupa lagi. Ya. Ya tadi kita sudah jelaskan kan? Ya, ini lupa Madati Laksana. Gimana? Enggak, belajar dulu, Pak. Dia kan pernah ajar, tahu dulu. Bapak sudah bertekad, dia udah ada, mereka juga bertekad, punya keyakinan, praktek dulu, udah belajar di masalah dulu. Sudah pernah belajar, hanya itu belum putus salingnya. Kalau bapak kebetulan nanti lahir di tempat, mau bapak lahir di tempat yang agak ada moralnya, sendiri, dia belajar sendiri, nanti bapak dia bacakan susah. Bacakan Buddha. Susah. Ya, tingkat biasa dan sedang. Ya. 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 Ya faktor-faktor karma juga pasti faktor karma. Jadi mungkin ada tekad yang bagaimana mereka gitu ya, ada tekad juga. Ya kalau kita tekadnya ingin belajar misalnya saya ingin terima beres ya belajar dari Sama Sambuddha langsung. Tapi mungkin juga faktor karma ada niat mereka juga. Saya ingin belajar sendiri walaupun tidak. Mungkin ada faktor tekad, ada faktor karma, banyak faktor. Ya, tapi saya nggak tahu persis. Baik, bahasanya begini. Pak Lek, ya. Jadi kenapa mereka secara logika kan Paceka Buddha paraminya biasa dan sedang, ya begitu baik. Kenapa dia saat itu dia muncul di saat moral manusia sudah merosot? Ya sedang rendah. Kapan?
Tekad itu Ada tingkat tertentu. tidak ada suatu tekad yang dinyatakan secara wisata. Dia ingin membimbing makhluk ini untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian, menyelamatkan. Ada golongan seperti Pertapa Sumedha melihat kuda di Pangkara, timbul suatu kegiuran tinggi batinnya baik kualitasnya. Nah, dia ingin menyatakan seperti beliau yang bisa menyelamatkan makhluk-makhluk dari ya tekad itu. Dari kuda ini dia akan menyembuhkan tekad itu. Ini bertekad. Tekad. Bertekad. Dia ingin mencapai kemudahan sendiri dengan sendiri, Mau belajar. tanpa melalui siapapun. Karena tujuan dengan memupuk tarabinya yang biasa dan sedang. Jadi ada tekad. Jadi nggak ada tujuan untuk menolong juga, ingin membebaskan makhluk-makhluk ini. Itu dia hanya untuk diri sendiri. Gitu. Kalau tidak pernah belajar kok bisa baca kabur? Oh, belajar. Pernah. Kalau dia melaksanakan sampaikan 100.000 apa perbuatan parami yang biasa dan sedang, itu bukan satu perbuatan yang tanpa dimengerti. Dan saya yakin sekali bapak-bapak ibu-ibu duduk di sini pun nggak tiba-tiba mendengar kembali dhamma ini. Yang parami juga. Saya punya keyakinan ada sesuatu bobot kebajikan yang dilakukan yang hubungannya kaitannya dengan dhamma ini. Kalau nggak mungkin ibu udah pindah, Atau bosan, jenuh keluar. atau kecewa. Ngapain? Gurunya galak. Oh, ya. Susah, gue bentak terus gua. Nah, lagi tahapannya juga berbeda. Ada yang sudah 2 tahun lebih, ada yang baru setahun lebih. Kenapa bisa begitu juga temunya di sini? Kan nggak semuanya dari yang dulu, yang pertama kan gitu. Karma itu. Dari yang belakang. Ya. Coba aja kita pikir di dalam lingkungan kita saja. Nih di sini ada yang sudah 3 tahun, ya, ada yang baru 1 tahun ini. Kan begitu. Kenapa bisa begitu? Sesuai dengan kamanya yang matang untuk menggunakan Karma itu kuat. Faktor tekad tadi ya, tekad itu penting. Dan di situ ada tekad juga pasti. Ya, tapi setelah detail saya nggak tahu, karma itu sangat rumit, pasti ada sesuatu. Tadi agak maka itu juga tekad. Makanya belajar kalau kita pengen sesuatu, ya dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan karma baik, bertekad apa? Bukan minta. Itu aja intinya udah. Kalau waktu habis, nah, kita tutup. Ya, minggu depan tanggal 17 ya. Tanggal 17 yang 17 apa di sini 80 tahun 100 tahun ya, sampai 100 tahun. Nah di sini sama-sama Buddha Gautama muncul ya kan. Selanjutnya ini orang-orang merosot sampai lama makin merosot sampai 10 tahun rata-rata umur manusia. Nanti mereka berkembang lagi, merasakan dhamma lagi, ya, praktek lagi dhamma kemoralan. Nanti sekitar umur 4 sampai 50 tahun di sini. Nah, Paceka Buddha itu muncul di sini, Paceka Buddha. Ya, ini saat naik di sini. Itu Paceka Buddha muncul. Nah, di sini dijelaskan kemunculan para yang pada saat itu di dunia ini sedang tidak ada ajaran sama Sang Buddha. Jadi saat di sini sama Sang Buddha punya Gautama punya ajaran dilupakan orang, moral habis merosot, umur manusia rata-rata 10 tahun, nanti mereka praktek sila lagi, umur berkembang. Nah saat di sini kira-kira jatuhnya ya para Paceka Buddha muncul, ya Paceka Buddha muncul. Munculnya para Paceka Buddha ini tidak hanya satu-satu, ya kan? Sekali muncul banyak orang. Yang kalau sama Sang Buddha munculnya berapa? 1. Kalau Paceka Buddha muncul banyak sekaligus. Nah, kalau di India namanya ada satu gunung, ya, namanya Gunung Isibili, ya, Isibili. Ya, isi gili itu artinya
merangkul pertapa. Ya, merangkul pertapa. Gunung Isigiri. Nah, di gunung ini para Paceka Buddha muncul. Banyak sekali muncul. Ya, ada satu gunung kelompok di situ berkelompok. Ya. Nah, kalau para pertapa-pertapa itu kalau begitu dia mampir di gunung itu, nggak turun lagi biasanya. Dia akan tetap menetap di sana. Jarang dia turun. Dia akan jadi di sini punya daya sedot gitu ya, supaya magnetis. Jadi kalau pertapa-pertama mereka yang mau mengembangkan batin, begitu masuk di daerah situ seakan-akan tertarik, dirangkul. Nah, di sini para Paceka Buddha muncul. Sampai sekarang gunung ini masih ada. Jadi kalau bapak-bapak kalau ke sana, kalau memang berniat untuk pertapaan, boleh. Ya, ada satu gunung namanya Isigiri. Nah, banyak pertapanya, sampai sekarang masih banyak, tapi belum tentu ada Paceka Buddha. Ya, seorang Gama dan Winaya masih ada. Nah, saat dia muncul saat ini di sini begitu dilupakan orang Gama dan Winaya, mereka menjalankan sila lagi, umur sekitar 40-50 tahun ya. Nah, di sini muncul para Paceka Buddha. Sekaligus banyak itu, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan mungkin ya, banyak. Nah, itu Paceka Buddha. Saat itu moral manusia sedang jelek, makanya dia diajarkan tidak bisa mencapai kesucian. Misalnya Paceka Buddha misalnya mau turun gunung atau gimana, babar dhamma gitu ya. Ya sebagai batas kita lah. Paling bisa mencerahkan sedikit-sedikit, tahu dan sila moral gitu ya, tahu. Tapi untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian tidak. Kondisinya tidak tepat saat itu. Nah, syarat-syarat menjadi Sawaka Buddha mempunyai simpanan parami tingkat biasa sebanyak ya, parami di sini ya, biasa dan sedang sebanyak 1000 kata. Jadi paraminya harus 2 lapis, parami tingkat biasa dan parami tingkat sedang. Nah, itu syarat sebagai Paceka Buddha. Nah, kemarin ada pertanyaan, kenapa Paceka Buddha itu kok nggak belajar sama ini ya, belajar sama Buddha, sama Buddha? Kenapa dia belajar sendiri? Nah, itu karena tekad ya, itu masalah tekad. Kalau seseorang kan punya tekad, saya pengen begini, ya tekad masing-masing itu tekad. Ya, kalau tekadnya ingin menembus sendiri, ya berarti dia belajar sendiri. Karena tekad ya. Paceka Buddha, bagaimana? Ada pertanyaan mengenai Paceka Buddha? Kamu itu kalau di 100 tahun ke bawah, Ya, itu moral lagi tidak bagus. ya, Untuk 10 ke atas juga masih kurang bagus. ya. Tentunya sampai ke atas pun karena nggak ada perkembangan agama, berarti kan moralnya kurang bagus ya. Bagus. Kepanjangan umurnya nggak ngerti agama. Oh ya. Kependekan juga nggak ngerti. Jadi mungkin ya ketika itu munculnya di ke bawah dikit sampai ke atas. Tidak, dia tidak sampai di sini. Kalau dia sampainya misalnya udah sampai di sini, berarti nanti moral manusia udah bagus. Kalau moral manusia udah bagus, berarti dia sudah bisa membawa dhamma. Yang diajarkan bisa menjadi arahat juga. Di sini syaratnya dituliskan tidak bisa mencapai kesucian. Berarti saat itu dia hanya muncul pada saat moral sedang kurang bagus. Maksudnya moral itu identik dengan panjang umurnya? Ya. Tidak. Identik. Identik. Ya. Semakin baik moral manusia, semakin panjang umurnya. Secara global. Ya, secara global. Ya. Kan waktu kemarin ada pertanyaan kenapa Buddha itu nggak munculnya waktu naik ke atas? Ya. Karena kalaupun ada, katanya orang apa? Tidak melihat Dhamma sifat itu kan? ya, tilaksananya itu sendiri Iya. dia susah untuk melihatnya. Itu termasuk moralnya enggak? Moral baik, moralnya baik, sedang baik dan moral baik. Namanya yang bagus bisa lihat. Boleh tahu kamu? Ya, silakan. Jadi alasan kenapa seorang sama sang Buddha itu munculnya di alam manusia bukan di alam dewa. Karena sangat lebih sulit untuk menunjukkan hukum tilakana ini di alam dewa dibanding di alam manusia. Iya. Ya, kalau alam dewa kan dewa yang paling rendah aja Catur Maharajika itu umurnya
500 tahun dewa, ya dibandingkan dimensi manusia 9 juta tahun. Nah, kalau di sini 100.000 tahun aja mereka ada susah melihat tilakana, 9 juta tahun gimana? Bayangkan, kira-kira itu aja ya. Jadi saat itu mereka terbuai seakan hidup kekal abadi. Ya buat apa? Tidak tepat. Jadi bukan buat apa? Tidak tepat saat itu seorang semasa muda untuk memaparkan sesuatu yang sulit untuk dilihat. Nah, kalau manusia dengan umur 100 tahun ke bawah atau 80.000 tahun ke bawah, mulai terlihat tilakana yang lebih gampang. Jadi kalau yang ke bawah tuh juga nggak bisa. Ini. Dari situ ke bawah ke 10. Oh, nggak bisa. Ini mamaran manusia ini kayak binatang. Jadi partikel sudah nggak begitu. Nggak muncul dia. Nanti kamu sudah tidak muncul di saat sini. Manusia ini udah nggak bisa kayak anak kawin sama ibu, ayah membunuh anak, anak membunuh ibu, itu udah ini zaman Kali Yuga, ya, zamannya disebut Kali Yuga atau zaman benar. Kali Yuga, ya. Pada saat merosot turun, itu moral semakin sering dilakukan Pelanggaran sila. sering dan kemudian sampai titik yang 10. Saat menanjak itu menunjukkan moral bagaimana berkembang, tapi belum sampai titik yang nanti baik. Tapi saat berkembang ini itu potensi kondisi untuk munculnya para pendekar. Karena kenapa bisa mereka muncul, walaupun muncul dalam kondisi katakan moral itu saat itu nggak bagus juga. Tapi saat itu orang sebagian ada yang sudah melaksanakan moral. Maka waktu 10 tahun Kali Yuga itu terjadi, nah timbul ada karena rasa takut seseorang akhirnya menghindar, jangan sampai terbunuh saya. Lari ke gua-gua, ke hutan-hutan, begitu satu hari lewat dia merenungkan, hari ini saya selamat kita dibunuh. Ini menjalani gila. Oh, kalau gitu saya nggak mau dibunuh, saya selamat. Timbul suatu pemikiran yang dasar bahwa kalau kita tidak membunuh, berarti kita akan selamat. Nah, itu akan meningkat terus dikeluarkan ke generasi-generasinya. Tahap terus meningkat, usia pun meningkat. Nah, sila pun, kualitas moral pun menanjak. Jadi siklus moral manusia ini mempengaruhi umur mereka, bahkan umur dunia. Ya. Jadi bukan hanya umur manusia aja, bahkan umur dunia ini dipengaruhi oleh siklus moral ini. Kalau misalnya moral-moral makhluk penghuni bumi ini moralnya makin rusak, nuklir dikembangin terus, dia saling berantem, ya mempengaruhi pendeknya umur dunia ini. Ya, ini Pancika Buddha. Kalau umur manusia itu kan bikin turun kan moral merosot. Ya. Dia secara otomatis dia naik lagi otomatis. Kalau umur 10 tahun itu Ya. kalau enggak dia naik secara otomatis atau menurut moral. Menurut moral. Menurut moral. Dan Pak Alex sudah cerita Ya, barusan. siapa yang ngajarin moral bisa baik? Yang Nah. ngajarin nggak ada. Yang Saat itu mengajarkan tidak adalah ada yang ada. dari rasa takut itu sendiri. Kita sekarang beragama yang takut apa? Mati kan? Gimana setelah meninggal nanti? Ya. Jadi mereka melihat situasi kondisi saat itu. Waktu mereka mulai menjalankan kemoralan, hindari membunuh, menghindari dari mencuri, ternyata mereka merasakan umur mereka itu berkembang. Kembang kesehatan Atas dasar inilah mereka terus mengembangkan sila. Karena mengembangkan sila, umur tambah panjang. Kalau umur bertambah panjang, nah baru bisa lahir PTK-PTK. Kalau udah tua terlalu dari PTK udah terlalu berapa kan mendekatinya 100.000 tahun. 100.000 tahun Ke atas. orang udah makin berat untuk melihat hukum-hukum semesta. Bahwa di dunia ini hukum misalnya apa tidak kekal, bahwa anata nggak bisa dia lihat. Terbuai, hanyut. Makanya terlalu bahagia hanyut juga, sedang-sedang Moral baik. Moral baik, dia tidak mencuri, tidak melanggar sila, banyak itu ya semua terpenuhi. Kehidupan itu mewah sekali, hanya mereka terbuai tidak melihat tilakana dan sifat-sifat dhamma itu susah Kita dilihat. ambil contoh, kita menjalankan Pancasila di alam
terjadi kedamaian. Lihat, nggak ada penjara, nggak ada apa, itu dari Partai Kebudayaan ke atas sudah 100.000 tahun. Itu orangnya semua damai-damai, nggak ada keributan, nggak ada penjara. Begitu keluar penjara, nanti udah 100.000 mulai turun, ada penjara. Mulai orang membedakan. Ya, Mati masuk surga semua. Nggak bisa, kemungkinan. tergantung apa yang muncul dalam pikirannya. Kalau Bisa. setelah dia bagus, ya mati nggak jadi persoalan bagi kita. LDM tetap ada, tetap ada. Hanya dia bisa mengendalikan dirinya bagus, baik. Tetap ada LDM, bisa marah, bisa itu, ya lomba itu tetap ada. Ya cuma pengendalian karena semua terpenuhi. Kalau kayak kita deh, pengen ini sudah, pengen ini nggak dapat. Jadi murang-maring kan ya. Nah itu kondisi LDM lebih gampang terbakar kan. Tapi saat kita lagi terbuai oleh hanyut apa, semua terpenuhi, semua nikmat. Ya LDM-nya ada, tapi tidak begitu bergejolak. Ya, begitu. Kalau gejolaknya itu agak kurang, tetap ada, malah terbuai. Bahkan Pangeran Siddhartha pun karena rasa takut, tapi takut yang berdasar ya, takut ada usia tua, sakit dan Pangeran. dia meninggalkan. Kenapa ada ini? Nah, dia rasa takutnya yang berdasar ya, mati. Lalu Pak Mung, Ya, silakan. kalau tadi korelasinya dengan moral ya. Ya. Kalau saya lihat sekarang ini misalnya ada sejarah teknologi maju, gedung-gedung ini model begini nih, itu nanti makin keturun ketika usia turun 10 tahun, itu kondisinya, ilustrasinya tuh kira-kira gimana ya? Ya, boleh mereka pintar, boleh mereka ini kepintarannya dipergunakan untuk mengembangkan LDM. Kan buktinya sekarang Bapak punya kepintaran kalau digunakan untuk LDM ya udah. pengembangan teknik punya tujuan setiap orang, karena bukan tujuan Komersil ya udah. Tujuannya komersil. Ya, kalau punya bom nuklir dia punya kemampuan teknologi untuk ngancurin orang. Ya kan? Zamannya kacau gitu. Iya lah, kalau mereka coba semua bawa pedang, bawa pistol, bawa itu bebas nembak cowboy. Apa jadinya? Ya. Pedang cuma istilah saja ya. Ya, istilah zaman pedang. Istilah Zaman saja. ini jadi zaman penuh kekerasan. Ya. Gitu maksudnya. Penuh kekerasan. Ya Kalau bayangan saya tuh mungkin kalau sekian ratus ribu tahun akan datang itu mungkin jangan-jangan hutan nggak ada kali. Nanti ngumpetnya kemana gitu loh, maksudnya kalau orang sadar itu begitu. Tapi kan teknologi canggih dibikin kan gedung lagi hypermarket penuh semua, ada semua AC. Aceh aja hancur kan. Ngumpetnya gimana gitu loh, nggak gitu. Ya, itu kira-kira. Tapi yang udah pasti, Mungkin sini jadi hutan. Ya ya, Bisa jadi sini jadi hutan 100 tahun, 1000 tahun yang lalu akan datang. ilustrasinya kira-kira tambah modern, tambah canggih atau hancur gitu loh. Kan nggak tanpa kehancuran jadi kan? tampak Tanpa dia kehancuran siklus dunia kan? Berarti belum. istilahnya mungkin hutan bisa nggak ada. Teknologi makin canggih memang, Iya, teknologi makin canggih. berkembang. Tapi moral, jadi kemampuan mereka berteknologi itu dipergunakan untuk disalahgunakan dengan moral yang tidak seimbang. Orang pintar bikin bom nuklir tapi untuk membunuh orang. Ya seperti zaman Saddam itu kita ngumpet di bawah dam aja tuh hajar juga ya. Ya. Jadi Jadi mereka begitu kira-kira. Nah, setelah percakapan Buddha kita tahu masih ada lagi satu gelar, Sawaka Buddha. Ya, Buddha ini kan ada 3 macam gelarnya. Ada Samasa Buddha, Pacika Buddha, dan satu lagi Sawaka Buddha. Nah, kalau Sawaka Buddha di sini orang yang mencapai kebuddhaan juga, bersih dari kekuatan batin juga, arahat ya, bersih dari kekuatan batin. Karena mempelajari ajaran dari Samasa Buddha. Ya kan? Kalau Sawaka Buddha ini ada gurunya. Kalau Samasa Buddha, Paceka Buddha tanpa guru. Karena mengembangkan diri sendiri. Nah, kalau Sawaka Buddha ini ada guru. Ya. Karena mempelajari ajaran dari Samasa Buddha. Misalnya sudah pernah kita tahu ya. Kalau sekarang misalnya kita lagi bahas dhamma, ada ini dhamma di sini, tiba-tiba ada mencapai sotapana gitu atau arahat.
Nah, arahat itu muridnya disebut Sawaka Buddha karena belajar pelajaran dari sama Sambuddha Gautama. Ya, itu. Kalau pencapaian arahat di sini ya, arahat itu Sawaka Buddha namanya. Nah, mengajar dhamma ya. Jadi kalau arahat di saat mereka belajar dari seorang sama Sambuddha mencapai kesucian ya, mereka bisa mengajarkan dhamma. Dan yang diajarkan bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Misalnya Bante Sariputta hanya baca berapa baris, itu nanti ada orang yang itu yang murid-muridnya langsung mencapai kesucian. Nah, itu. Soalnya apa? Saat itu moral-moral manusia di sekitarnya masih baik. Jadi tepat dia untuk menerima dhamma. Jadi kalau dibahas langsung mereka menerima, oh iya, langsung Sotapanna gitu. Nah, dan kemunculannya ya, para Sawaka Buddha ini muncul di dunia ini sangat banyak sekali. Murid Sambuddha kan yang mencapai arahat itu banyak. Waktu Maggapuja 1250 arahat, ya Kasapalo Saudara 1000, ya kan? Malu-malu Dewa 800 juta. Nah, itu Sawaka Buddha semua. Ya banyak sekali muncul. Pada saat itu siklus moral manusia sedang baik, ya berarti ini pengaruh dari moral. Jadi ada istilahnya kalau ada makanan yang enak, tapi kalau orang tidak bisa mencernanya, nggak bisa menikmatinya, nggak bisa juga. Dikasih makanan enak nggak bisa diterima, ya porsinya nggak tepat. Nah kalau saat itu berarti saat itu benar-benar jadi ada dhamma yang indah, yang bagus, yang bisa diterima. Begitu dibabarkan mereka langsung mencerap. Nah itu syarat-syarat menjadi Sawaka Buddha. Nah kalau menjadi Sawaka Buddha ini hanya lagi ya, hanya tapi 100.000 ya, artinya tingkat biasa 100.000 kappa, dibilang hanya. Kalau dibandingkan dengan Pacceka dan Sawaka Buddha ya, Pacceka Buddha dan sama Sambuddha, Sawaka Buddha hanya 100.000. Bagi kalau dibandingkan dengan Pacceka Buddha dan sama Sambuddha ini ABCD C ini sama Sambuddha gitu ya. Nah, kan Sawaka Buddha syaratnya lebih ringan. Nah, tetap mereka punya tabungan sebelumnya tetap sama. kalau Sawaka Buddha seperti kita sekarang bertekad membuat parami. Ya nanti kalau ketemu ajaran sama Sambuddha yang baru lagi, begitu kita dibabarkan, kita bisa belajar nerusin, nanti kita bisa jadi Sawaka Buddha. Tapi harus ngumpulin 100.000 kapal dulu paraminya yang tingkat biasa. Misalnya kayak kita sekarang nih, udah tahu, oh ya kalau gitu ada sesuatu yang luhur, yang indah, yang perlu kita perjuangkan, tujuan terakhir di mana. Mulai sekarang saya bertekad, kalau bertekad dulu, kalau perbuatan ini dan tekad untuk mengisi LDM dengan tujuan kebebasan di mana. Tapi kalau tidak bertekad, kohosim aja, biasa-biasa saja, apa namanya? Nah itu, kalau kohosim aja tanpa tekad untuk mengisi LDM, paling-paling ya lahir di surga. Ya, kan begitu. Bang, saya mau tanya. Silakan. Kan orang yang sudah menerima dhamma kan dari sama Sambuddha. Ya. Begitu moralnya siklus turun dari 10 tahun, kemudian naik ke 40 tahun, kan muncul Pacceka Buddha. Ya. Apakah mungkin tidak seorang itu jadi Pacceka Buddha dari mulai sekarang belajar dari ajaran sama Sambuddha? Kalau baru start dari sekarang maksudnya? Iya. Enggak, soalnya itu harus kan syaratnya apa? 100.000 kappa biasa plus yang sedang, ya kan? Iya. Itu dah. Kalau 100.000 kappa ini berarti 100.000 kali dunia meledak, dari terbentuk hingga meledak lagi 100.000 kali. Terus kita tekadkan harus sampai segitu. Sekarang baru, kalau ceritanya ini di sini kan baru bumi yang sekarang juga kan? Ya nggak mungkin, kurang paraminya. Kalau 100.000 kappa berarti kalau kita sudah bertekad di bumi ini, nanti kalau kita realisasi bukan di bumi ini. Ya 100.000 bumi lagi yang akan Sesuai dengan terbentuk. proses kelahiran kita dan kamar kita akan lahir di bumi yang tepat untuk kita
Maksud saya dia bisa menjadi Paceka Buddha, bukan arahat. Bisa. Paceka Buddha ini arahat juga. Hanya paraminya 100.000 kappa biasa dan 100 yang sedang. Kalau Sawaka Buddha 100 kappa yang biasa. Ya. Tapi tidak bisa, ini kan ceritanya ini bumi yang kita tinggal ini sekarang ceritanya ini. Kan kalau 100.000 harus 100.000 kali ini muncul tenggelam. Ya, seperti tunggu. Ya, kumpulkan dulu. Tapi dengan tekad, harus tekad ya. Kalau tanpa tekad ya coba sim aja ya enggak. Yang parami itu harus ada tekadnya untuk mengikis LDM. Bagaimana bisa terima sampai dekat sini? Pak Bong, Bisa ya? Pak Bong saya ingin Ya, tanya. silakan. Siapa petapa yang bertekad ketika zaman Buddha Gautama yang menjadi calon Buddha Maitreya? Oh, bukan sama-sama Buddha Gautama tidak menjelaskan di mana ya media berada di mana berada. ada cerita ya. Tapi nanti waktu kalau dia mau memasuki mencapai kemudahan, dia pasti lagi dari alam tusika. Sekarang belum tahu di mana adanya. Jadi intinya Buddha Maitreya itu bertekadnya di depan sama-sama Buddha siapa kita belum ketemu kitab sucinya. Gitu aja. Tapi kalau saat-saat terakhir dia untuk mencapai kesucian, dia ngetemnya di alam Dewa Tusita. Dia ngetem di alam Dewa Tusita, nanti umur manusia di sini ya lagi turun 80.000 tahun. Tapi bertekadnya di itu kita belum ketemu ya, kitab sucinya belum ada. Ada nggak yang kamu belum? Dekat ada Belum. terus saya pernah mengucapkan Ya. bahwa Sang Buddha sama Sang Buddha pernah mengatakan bahwa nanti akan lahir lagi setelah ajaran saya habis. Buddha yaitu Maitreya. Maitreya. Ya, Sang Buddha udah mengucapkan. Ya. Tapi Bertekadnya, dia bertekadnya di mana? Tidak dijelaskan. Ya. Dengan di depan sama-sama Buddha siapa dia waktu dia bertekad, nah itu nggak dijelaskan. Ya, tapi tetap Buddha Maitreya itu nanti kalau ini siklusnya ini masih jauh nih Pak. Soalnya kan kalau satu umur dunia ya rata-rata 80 antara kappa. Ya. Kalau 80 antara kappa muncul 5 sama-sama Buddha, berarti apa nih? Harus ada 16 yang kosong ya. Ada 16 siklus moral yang kosong. Jadi bukan setiap siklus moral muncul sama sang Buddha. Berarti lebih kurang ya, lebih 15 siklus karma kosong nanti muncul lagi kalau kita secara global rata-rata. Ya. Kalau satu umur dia kan 80, dari sini sampai sini dulu. Di sini akan muncul di masa-masa muda. Berarti ada sekitar 16. Ya. 16 siklus moral, panjang sekali Pak. Ya. Bagaimana? Bisa diterima? Nah, kita teruskan kalau bisa diterima. Sekarang kita lanjutkan ya supaya lebih jelas nih. Nah, sama Sang Buddha ya di sini ada 3 jenis Buddha ya. Sama Sang Buddha, Paceka Buddha dan Sawaka Buddha. Ini semua arahat. Arahat itu gimana batasannya arahat? Arahat itu semuanya terbebas dari loba, dosa, moha. Terbebas dari loba, terbebas dari dosa, terbebas dari moha. Itu arahat. Terbebas. Kesuciannya sama nggak? Kenapa sama? Sama-sama arahat. Jadi Paceka Buddha, ya sama-sama Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, sama-sama arahat. Jadi kesuciannya sama. Yang bedanya apa? Gelarnya. Ya, fungsinya juga bisa berbeda ya, kesuciannya sama. Gelarnya itu berbeda. Ini satu gelarnya sama Sang Buddha, satu ini gelarnya Paceka, ini satunya sama. Perbedaan-perbedaan ini kenapa dia berbeda? Karena
niat dan parami, ya. Gitu. Kan paraminya berapa? Ini berapa ratus? 100 plus 4 Asyang Kappa. Ini 100 biasa dan sedang. Kalau ini 100 yang biasa, ya. Tapi ingat, semuanya arah, kesuciannya sama. Kalau arahat lahir di mana? Yang benar. Kan ada alamat para arahat. Ayo, yang benar. Ya kan? Kenapa tidak terlahir kembali? Pak, dari mana ada alam arahat? Ya, ada yang tanya kadang-kadang di luar. Ya kan? Ini hanya membuka pola pikir. Ini ingat ya, kita hanya membuka pola pikir, bukan untuk menyerang atau untuk apa ya. Hanya pola pikir. Kenapa arahat tidak lahir kembali? Apa? Jangan mau salah anak, ini banyak. Bahan untuk tumbuh berlahir bolak-balik di alam dunia, di alam semesta ini bahannya. Kalau bahannya habis, ini ya, ini bahannya. Sorry. Ya. Ini LDM ini bahan untuk itu, untuk bolak-balik di dunia ini. Bahan keberlangsungan. Samudra bilang ya, rumah-rumah apa, tiang-tiang penyangga sekarang sudah saya runtuhkan, sudah saya patahkan, tidak ada lagi kehidupan baru bagiku. Ini tiang-tiangnya yang bentuk rumah. Jadi ini fondasi apa, bahan-bahan LDM ini untuk membuat kita bolak-balik di dunia ini ada bahannya. Ini dia. Apakah hanya 3 tahun? 3 ini hanya fokus apa, cerita secara global, dia termasuk. Nanti sebentar lagi deh. Ya. Di pasir ada. Ya. Tapi kalau kita mau bersihkan 3 ini diukur 84.000 kanda. Ya. Ini Satu aja setengah. nanti sebentar lagi. Bahasnya Ya. karena habisnya. Ini banyak pakar hanya LDM ini. Jadi 1001 macam apa yang ada dalam benak kita ini, biangnya ini hanya gitu. Ini biangnya ciri eksen. Ya, kelompoknya nanti akan masuk ke sini. Kalau biangnya ini sudah tidak ada lagi kehidupan baru, tidak ada lagi kelahiran kematian. Ini bahan untuk ini bolak-balik di dunia ini, tiket. Ya, jadi tidak ada, kalau para arahat tidak ada lagi kelahiran buat mereka. Ya, karena bahan-bahannya telah habis terhenti. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, ini pola pikir. Ya, kalau bahan bakunya habis ya nggak jadi, nggak ada lagi pembentukan baru. Bagaimana sampai batas di sini? Ya, konsep umum ya, kita lihat aja di pasaran kan sudah ada yang bertanya. Ada memang. Ada yang percaya, ada yang percaya. Saya boleh. Ya, tapi kan kita pakai logika dulu, makanya dibilang arahat LDM-nya habis. Untuk terlahir kembali itu perlu LDM. Kalau LDM-nya habis, bisa terlahir lagi enggak? Ya, pertanyaannya begitu. Bahannya habis, nggak jadi lagi. Nah, nggak jadi ini jangan ditanya, jangan dikonsep lagi. Nanti ada pelajarannya sekarang. Jangan sekarang. Nah, sebentar lagi nih kita akan ke sana ya. Nah, sekarang kita lihat yang F Pariyati Dhamma akan dibahas dalam kitab suci nanti. Pak Alex tuh. G, Pati-Pati Dhamma praktek. Nanti kita akan bahas dalam sila dan samadhi. Ya, mungkin kita akan bantu nanti pelajaran yang di depan ya. Dan H, sekarang kita tembus yang H. H itu apa isinya? Pati Weda. Pati Weda. Apakah Pati Weda itu? Hasil penembusan. Penembusan. Penembusan apa ini ya? Penembusan ini apa? Kalau sekarang kita cerita apa? Ya?
teori, konsep. Ya, wah, dhamma sekian-sekian dengan 80 paripurna, sila harus sempurna apa dengan segala apanya. Itu teori doang. Apa kemarin NATO. Tapi kalau ini bukan NATO, hasil, ya penebusan hasil hakikat. Yang kita cerita-cerita begini itu ya akan cerita ada duren buahnya begini-begini, duren itu aduh wangi harum ini ya, enak dari jauh udah ke bawah. Kita bercerita buah duren. Tapi kalau yang ibarat buah duren ini lagi makan duren, duren ini udah dimakan. Gimana? Bisa diterima? Ya, ini apa yang kita ceritakan panjang lebar teorinya dengan bermacam-macam variasinya. Yang kita ceritakan ini mereka yang sudah menembus, mereka mengalami langsung hakikatnya. Kalau bahasa kerennya ya realisasi. Oh iya bagus. Dialami langsung. Ya. Nah, mereka yang mengalami ini bisa bercerita. Ya, kita cerita konsep. Nah, begini. Ada maga. Ya. Ada pala. Ya. Terus ada nibbana. Nah. Kalau maga itu apa? Maga itu jalan kesucian. Ya, jalan kesucian. Jalan kesucian itu apa? Ada yang tahu nggak? Pak Hendri waktu agama dan tujuan hidup udah ada tuh cerita. Ada nggak jalan cara menuju kesucian? Sila sama nipanya itu. Maga, jalan kesucian. Ya. Kalau seseorang ya melakukan praktek, ya praktek langsung apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, nanti dia akan memasuki jalan. Begitu dia praktek silanya baik, ya konsentrasinya terpusat, silanya wisudi, cita wisudi, nanti ditinya wisudi, nah boleh dia mulai masuk dah tingkat-tingkat kesucian. Berarti maga ini tingkat-tingkat kesucian, maga di sini, ya bukan seperti yang sekarang ya. Nah, tingkat-tingkat kesucian ini harus dipraktekkan, dialami langsung. Kalau ini tadi direalisasi. Nah, mereka yang praktek sila samadipanya akan memasuki jalan-jalan kesucian, ya. Begitu dia maga, langsung disusul ke hala. Maga itu memasuki jalan, hala itu hasil kesucian. Nah, ini jalan kesucian ya. Ini hasil kesucian. Antara maga dan hala itu tidak ada Akaliko. tidak ada jarak waktu. Bahasa palingnya akaliko ya. Itu kalau di zaman Akaliko. Akaliko ehimasiku. Ya, akalikonya tanpa jarak waktu. Ya, tenggang waktu ya. Begitu mereka memasuki maga, langsung disusul dengan hala hasil. Begitu masuk jalan, langsung hasil kesucian diterima. Tidak menunggu-nunggu. Ibarat kalau maga, cerita maga dan hala ini untuk kesucian, ibarat kama dan wipaka. Kalau wipaka ini untuk konsep apa? Kama wipaka. Untuk yang berkondisi ceritanya begitu kita melakukan kama, wipakanya sudah nunggu. Ya. Tapi ini untuk kehidupan kita sehari umat awam. Tapi untuk mereka ini untuk para Arya Pugala itu. Bagaimana? Arya Pugala ini kalau mereka memasuki maga langsung pala hasil diterima gitu. Ibarat kalau anak sekolah, kalau orang melangkah, kalau begitu dia mengangkat kaki kanan pasti akan ditaruh dan melangkah dengan kaki kiri. Namanya orang berjalan ya kan pasti. Kalau ibarat orang sekolah, begitu dia tamat SD kelas 6 tamat, saat itu statusnya sudah SMP 1. Ibaratnya begitu. Begitu tamat SD kelas 6, statusnya dia sudah SMP. Begitu dia memasuki maga saat itu dia sudah
nunggu pahalanya, hasilnya. Tidak ada jarak waktu. Saya pernah mendengar konsep umum lagi, ini konsep umum. Dia kan maganya sekarang maga, tapi 8 bulan lagi kalau kamarnya baik, baru dia mendapat pahalanya, baru muncul. Gitu. Ada konsep umum. Ya, ada. Kalau maganya sekarang 8 bulan lagi, kalau kamarnya baik, dia baru muncul pahalanya. Itu konsep umum, sorry ini ya. Hanya untuk itu, maksudnya ya membuka pola pikir. Jadi maga dan pahala itu tidak ada jarak waktu. Bagaimana? Bisa diterima? Tapi hasil dari praktek penembusan yang mengalami ini siapa? Makhluk suci. Kalau kita mengalami kama dan vipaka. Begitu praktek kama, vipaka sudah standby. Nanti di hukum kama ini ceritanya hanya konteks-konteksnya aja. Ya, bagaimana bisa diterima? Nah, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, nibbana. Nibbana itu apa sih? Di sini ditulis tidak berkondisi. Nibbana itu apa sih sebenarnya? Agama dan tujuan hidup, udah tahu apa? Sebagai tujuan. Kalau dalam konteks ketuhanan sebagai lah, emang agama Buddha tidak punya Tuhan? Kalau agama dan tujuan hidup daripada sebagai tujuan tujuan akhir, ya kan? Kalau di konsep ketuhanan ini sebagai Tuhan, kan nibbana ini Tuhan kita. Emang kalau ditanya secara umum Tuhan kita apa emang? Soal ketuhanan. Emang nggak pernah itu belajar ketuhanan? Sebagian belum. Oh, Sebagian belum. maaf. Ya udah kalau gitu. Nyusul ke Bogor. Ya, Bogor lagi pelajaran. saat agama dan tujuan hidup nibbana sebagai tujuan akhir. Tapi saat ketuhanan, ya, nibbana sebagai ketuhanan dalam agama Buddha. Nah ini nggak nyambung nih makanya, ya. Hanya sebagai tujuan toh. Nibbana itu hanya sebagai tujuan. Ya kalau nggak ini ya memang susah ya kalau nggak mengikuti agama dan ketuhanan ya. Nah ini kekurangan kita ya kalau nggak rutin punya kelemahan. Nah nibbana ini alam, tempat, surga, apa? Objeknya Pak. Objek batin. Nibbana itu hanya objek batin. Nibbana ini objek batin. Objek batin. Ya. Nibbana ini objek batin. Bukan alam, bukan tempat. Nanti ada alam para Buddha. Nanti para Buddha nanti lahir tinggal di Nibbana. Ada alamnya. Nah, itu salah konsep lagi. Ya, nibbana itu bukan alam, bukan tempat, bukan surga, tapi objek pikiran. Pikirannya bagaimana yang mengalami objek ini? Tuh, nah pertanyaan kan begitu. Nah di sini kita harus silakan, ya harus kita pahami, ya. Nibbana itu objek batin. Ya. Tidak sama ya, tidak sama dengan apa? Terbebas dari loba dosa moha. Maksudnya begini, kita kasih terang sedikit ya. Apabila seseorang
praktek sila samadipanya, ya, apabila seseorang praktek sila samadipanya, suatu saat dia terbebas dari loba dosa moha. Saat dia terbebas dari loba dosa moha ini, dia akan mengalami objek nibbana. Ya. Maklum ketinggalan di pasar nih. Ya. Barang siapa yang praktek sila samadipanya, ya, suatu saat dia akan terbebas dari kekotoran batin. Terbebas kekotoran batin bukan nibbana, tapi mengalami nibbana. Bisa dibedakan. Ya. Bisa terima nggak sampai batas sini? Orang yang praktek sila samadipanya, ya, praktek sila samadipanya, suatu saat dia akan terkikis habis loba dosa mohanya, akan terbebas dari loba dosa moha. Itu satu hal. Nanti mengalami nibbana, satu hal lagi. Nibbana ini hanya objek mereka yang terbebas dari loba dosa moha. Memang nggak sampai batas ini bisa terima nggak? Bisa nggak? Ya? Tapi itu Pak Bong, Ya. pada waktu mengalami TL, DTM itu kan otomatis mengalami objek nibbana. Tidak selalu otomatis. Maksudnya dia apabila diarahkan, yang misalnya para arhat, ya. Contoh gini deh, misalnya sama Buddha udah terbebas dari loba dosa moha, sudah suci. Kalau sama sang Buddha lagi makan, sang Buddha lagi babar dhamma, apakah objeknya nibbana? Tidak. Kalau mau diarahkan di saat meditasi, dia bisa mengalami objek ini. Tapi dalam arahat dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu nibbana. Ya, jadi dia bisa makan nasi enak, dia bisa membawa dhamma, dia bisa minum kalau haus. Saat minum, saat babar dhamma, saat makan nasi, tidak. Objeknya bukan nibbana. Tapi begitu duduk, dia konsentrasi, dipusatkan, diarahkan, dia bisa mengalami objek ini. Objek ini harus diarahkan, tidak setiap saat. Bapak punya objek batin nggak sekarang? Objek batinnya apa kalau kita sekarang? Nibbana bukan? Apa kira-kira? Objek batin kita sekarang yang ada di sini apa kira-kira? LDM. LDM kira-kira apa tuh? Kalau pedagang cuannya hitung cuan berapa persen, ya kan? Kalau ibu-ibu ntar sore masak apa? Anak saya apa makanan kan? Ya kan gitu, ya rumah tangga. Kalau bapak-bapak misalnya bisnis, waduh, giro sudah dibuka, dana udah ada turun, kan begitu. Objek itu begitu yang duniawi. Tapi kalau para arahat, dia bisa dua objek. Kalau sehari-hari saat makan nasi, saat membawa dhamma, saat minum, saat haus, saat dia berdiskusi dhamma, itu objeknya bukan nibbana yang berkondisi. Tapi saat dia duduk meditasi, diarahkan, dia bisa mengalami objek nibbana ini. Itu bedanya ya. Ya. Orang arahat. Nah, kalau cerita seperti apa, ya silakan. Dibawa naga langsung disusul pala ini yang tidak dikatakan tidak ada jarak waktu. Ya. Maksudnya waktunya tidak bisa ditentukan gitu. Bukan. Begitu dia mencapai tingkat kesucian naga, langsung dia hasil pala. Tidak ada. Nggak ada, langsung. Saya kasih bantu Ya, dikit. silakan. Tadi Bapak bertanya tentang nibbana dan terbebas loba dan sadar memakan. Waktu mula kan bingung juga kan apa ini. Begitu diterangkan terbebas loba dosa moha satu hal, karena telah terbebas dia mengalami objeknya nibbana. Ada jangka waktunya nggak dari ngerti ke tidak mengerti? Bisa nggak Bapak kasih batas? Tadi nggak ngerti, sekarang ngerti. Bisa dijarak nggak? Begitu Bapak, Oh begitu, bisa nggak? Nanti apa Bapak maksudnya? Itu akan menjadi realisasi.
Ya. Begitu Bapak, oh tadi Bapak cerita ini masih gelap, buram-buram. Begitu. Agak pala itu satu momen. Orang melangkah dari segi kaki terangkat, pasti otomatis turun. Nah, begitu orang masuk di jalan, kasih pala, nggak mungkin ditunda dan nggak mungkin mundur lagi. Kembali lagi, Karena dari kaki sudah tidak melangkah. mengerti menjadi mengerti, bisa nggak Bapak bedakan? Nah, Lagi belajar nih, oh bisa nggak dibedakan? Di mana nih omnya? titik antara tidak tahu dengan tahu. Itu kan? Ya, seperti orang merealisasi di mana, begitu dia terbebas kepada samoha, langsung objeknya di mana? Nggak ada waktu lagi. Begitu dia terbebas, bersih, langsung objeknya di mana? Maka itu di mana itu bukan milik agama Buddha, bukan. Sang Buddha mengatakan bahwa Nibbana ini bukan milik sama-sama milik agama Buddha, bukan. Siapa saja yang menjalankan sila sama nipanya, dia bisa terbebas dari loba dosa moha, pasti objeknya itu. Sebenarnya. Cuman apakah caranya bisa dengan sila sama nipanya di luar kita, itu urusan dia, kita. Ada nggak? Itu, ya. Yang penting sekarang bagaimana kira-kira udah bisa bisa dibayangin nggak kira-kira nih? Pak, kalau Kamali Pak ada dalam Agak Sama. Kamar dan Eropa begitu. itu Begitu kita sudah ada. berpikir yang negatif, langsung semuanya udah standby di sini, tinggal tunggu Cuma kondisi yang kondisi menentukan yang nanti. muncul. Tapi standby dia udah. Di sini Standby itu udah siap. Ya. Di sini agama Buddha harus hati-hati kita. Apakah yang berkondisi, apakah itu hati-hati. Begitu kita berbuat, berkata, ya berpikir, saat itu buah sudah ada. Sudah menunggu. Kalau baik, buahnya baik. Kalau buruk, langsung buah buruk. Hanya untuk berbuahnya Perlu kondisi. kondisi. Tapi ini ingat bagi yang berkondisi. Itu pertama. Berkondisi jadi dia butuh kondisi. Begitupun bagi yang tidak berkondisi. Kalau orang terbebas dari loba dosa moha, pasti dia berkondisi kagak? Kalau dia terbebas dari loba dosa moha, dia berkondisi kagak? Nah, saat itu karena dia tidak, objeknya harus apa? Harus yang berkondisi, apa yang tidak berkondisi? Harus yang berkondisi. Yang tidak berkondisi. Harus kita mah, ya. Pembagian bisa nanti Nah, kira-kira bisa nangkep ini. Praktek seseorang praktek sila sama di Jepana akan mengalami kebersihan batin, yaitu terbebas dari loba dosa moha. Kalau batinnya bersih, dia bisa mengalami objek di mana bersihnya batin itu satu hal, mengalami objek di mana hal lain lagi. Tapi maksud saya supaya lebih jelas lagi, Ya. jadi begitu orang mencapai kebebasan, saat dia terbebas dari loba dosa moha, saat terbebas, langsung selanjutnya objeknya nih tanah itu. Ada permohonan aja pakai buletan bisa. Ya, Pakai buletan juga bisa. Bisa nanti gitu. ya, ya. 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 Itu kalau orang yang sudah mencapai tingkat konsumsi yang pertama, soal pangan, kan dia mencapai di mana? Mengalami di mana? Ya, kalau kehidupan sehari-hari, apakah dia masih mau mau Ada. LDM masih ada? Ada. Ada. Dan kemudian ada satu lagi, apa perbedaan di mana sotapanan dengan sakadam dan Oh, sebagainya? kekuatannya lain, daya cerapnya lebih lain. Ya kayak jana satu dengan jana dua kira-kira begitu. Jana satu pencerapannya beda, ya kecepatannya beda. Gitu. Dan nanti ada kotoran batinnya. Ya nanti akan kita bahas. Nanti kita bicarakan tentang itu tentang kotoran batin. Kalau termati batasannya akan kita ulas sedikit lagi. Ini aja dulu di mana ini udah ngerti belum? Supaya nanti kita tahu tujuan kita. Hanya objek pikirannya. Tanya. Ya, silakan. Saya ada baca buku ya, entah itu benar atau saya mau penegasan. Ya. Kalau orang sudah mencapai nibbana, Mengalami nibbana. mengalami nibbana, menurut buku itu katanya orang itu harus pada hari itu atau pada saat itu atau mungkin waktu yang berdekatan dia harus masuk ke Sangha anggota saya. saya. Itu Kalau tidak masuk, ya 7 hari dia akan meninggal. game over gitu. Ya. Nah itu apa hubungannya dengan yang tadi itu? Misalnya Ah. tingkatan itu Ya. gimana? Kalau bisa begitu. Ini ada hubungannya itu arahat. Itu arahat Raja Sudodana mengalami tingkat kesucian arahat.
karena dia tidak memasuki anggota sangga 7 hari dia meninggal, itu ada kejadiannya di situ. Tapi untuk para Sotapana, Sakadam Gami, anak Gami itu tidak ada ceritanya. Karena dia ada winayahnya, dia didukung sama Itu winayah. yang ditanya kenapa bisa kalau 7 hari nggak masuk bisa. Takutnya nanti orang pada tahu. Ya. Frekuensinya. Ya, maksudnya begini. Ya, itu ibarat begini. Kalau ada boklam ya, kira-kira gini deh ya. Kalau boklam ceritanya begini deh, ada boklam ya. Kalau masih doyan hidup nggak salah. Boklam di sini 220 volt. Kalau yang biasa-biasa kan tegangannya 220 volt kan ya boklamnya. Nah, kalau dikasih arus yang 360 volt atau berapa gitu atau 400, bagaimana? Meledak. Ya, terbakar. Itu ibaratnya begitu. Jadi kalau Itu frekuensinya ya Pak? ya jadi pikiran, ya pikiran manusia bobotnya makhluk suci itu kalau dia tidak didukung dengan tegak tahanan yang kuat. Tahanan yang kuatnya di sini kalau ibarat arus sih boklamnya harus yang bagus, yang punya daya tampung. Ada Yang dari kondisi winaya. yang menguatkan dia itu silahnya itu ya, winaya. Bukan, winayah. Nah kalau dia tidak masuk ke sangga, tapi dia menjalankan sila winaya gimana? Ya, dia mestinya di makhluk suci, hanya tidak bisa menampung bobot yang sudah begitu besar gitu. Bukan, maksud saya dia menjalankan sila kebiduan winaya, tetapi dia nggak masuk ke sangga. Nggak bisa, tetap Nggak harus bisa. ada sangga. Harus masuk. Kenapa? Harus sangga. Itu bobotnya sangga ini bobotnya ya. Boleh saya nambah ya? Ya. Jadi begini, secara kalau sudah menjadi arahat, otomatis apakah dia masih punya keinginan asli tidak? Seperti orang awam. Apakah dia masih menyenangi kehidupan awam? Tidak. Otomatis dia akan lari menjadi ya. Seorang arahat pasti Tapi dia bisa kan misalnya seorang dutangga di luar tidak usah masuk persamuan, tapi dia tetap seorang menjalankan. nggak bisa Bu. Kondisi untuk menjalankan hutang, kondisi untuk menjalankan vokasila itu harus dibuat. Jadi mau nggak mau harus ditasbihkan. Iya. Jadi kita di sini kondisinya nggak menunjang untuk kehidupan awamnya, nggak menunjang untuk pelaksanaan bakti vokasila ini. Nanti balik nggak Pak bahwa ritual upacara permasmian itu begitu pentingnya. Jadi harus masuk permasmian. Tapi kesucian itu tidak semua biku, misalnya Raja Sogadana gitu ya, misalnya dia misalnya sucian, nanti kalau dia masuk anggota biku, baru dia bisa lebih awet panjang umurnya. Jadi nggak sia-sia ya. Ya, Sebab ini ya, winayah itu sebenarnya kalau dilihat intinya apa? Tidak mengandung apa? Tidak mengandung KDM. Kalau seorang yang sudah mencapai ini, kan dia tidak mengandung, begitu dia terima winayah itu dengan sendirinya dia mutlak udah. Iya, dengan sendiri Dia itu nggak sama masuk. lagi, tertunjang dia untuk bertahan. Jadi Itu. maksud saya Pak, formalitas itu apa perlunya? Kan Perlu, otomatis kita perlu. jalankannya. Karena ini kan kita butuh apa? Butuh penunjang moral juga. Kita jangan salah paham begitu loh ya. Yang namanya Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat itu bukan gelar. Itu adalah kualitas batin. Iya betul. Ya. Ketika kualitas batin mencapai tingkat arahat, frekuensi pikirannya udah frekuensi arahat gitu loh. Bagaimana Frekuensi para sila itu meditator, sila Pak yang yogi-yogi tinggi. yang di tangga yang di hutan-hutan, mereka mungkin mencapai arah tapi kan mereka harus keluar terus masuk ke persamuan dulu gitu. Ya, saya mau tanya dulu tanggalnya ini biku atau bukan? Kalau ini seseorang umat yang menjalankan Oh, nggak bisa. nggak bisa. Utangga itu Bu, dia ada Tidak ada seorang peraturan. meditator yang menjalankan begitu. Ya. Tidak ada di dalam hutan. Karena saya yakin di dalam hutan-hutan pasti banyak yogi-yogi yang Ya. biku. Ini oke. Tapi apa merealisasi nibbana bukan? tapi Pertanyaan saya kalau mereka merealisasi apakah tetap harus Realisasi keluar? nibbana kondisi untuk menjaga kelangsungan hidup dia harus masuk ke saman biku kalau saat itu ada. Ya. Tetap harus keluar. Ya. tapi nanti kita belum ketemu ininya juga, misalnya kalau para Paceka Buddha itu belum pada sutanya ya. Kita belum pernah baca ya. Itu Para bicara Paceka. tentang kasus Aja Sudodana itu sendiri. Ya, Sabda, ya Raja Sudana. Itu ditekankan dalam Sonadanda Sutta itu winaya itu barat kereta bagi arahat Ya. untuk menjaga agar kelangsungan hidup ini bisa
lebih panjang. Kalau Pak CK tadi bagaimana? Ya, masalah di Pak CK Buddha nanti. Pak CK Buddha sendiri nanti tingkah lakunya sendiri itu adalah winaya. Nah di sini sebenarnya winaya itu sebenarnya memang tingkah laku, tindak tanduk guru kita sang Buddha. Ya maksud saya begini, begitu arahat otomatis seseorang kan tingkah lakunya termasuk dalam winaya Iya. kan, otomatis. Nah, selama Kenapa dalam harus ada- ada pengesahan masuk ke sangga? Nah, karena kalau waktu Pak CK Buddha kan nggak ada tiratana, nggak ada sangga. Jadi berarti kan bisa tersurvive. Bisa serpat dengan moralia, paramithya. Ya berarti kan seorang sawaka seharusnya kan bisa seperti itu. Ya untuk sawaka itu yang kualitas Iya, lebih Pak, Pak CK Pak, Buddha. Tapi kalau sawaka kan ini siswa Buddha. Berarti ada persamaan Sangga muncul. Tapi sangga. seorang Pak CK harus seorang biku juga. Enggak, Pak CK mah enggak. Soalnya sama. Tidak ada dhamma dan winaya saat itu ya. Tidak ada sangga. Cuma memang itu sultannya kita belum jelas juga kenapa Pak CK Buddha bisa bertahan. Karena apa? Seorang yang umat awam karena sasi arahat harus segera itu, yaitu dia akan memulai suatu perjalanan yang jauh sekali dalam pengembangan dhamma ini. Dia jadi potensinya bukan lagi sebagai pribadi, tapi memang sudah hakikat untuk dhamma. Ada itu memang. Nah, Contohnya untuk menunjang perjalanan ini, dia harus dibekali membawa bekal. Nah, bekalnya ini apa? Kalau kita ingin melakukan perjalanan jauh sekali, kalau kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa ransel, nggak bawa bekal makanan gimana? Bisa mati tengah jalan kan? Kehausan. Tapi bekal itu kan tidak sengaja, otomatis kan sudah tersandang dengan sendirinya saat dia terbebas. Kalau saat waktu kasusnya iya, tapi waktu ini kasusnya ada persamaan sangga, sawaka. Sawaka harus. Sawaka harus Paraminya juga mungkin ada Pasti, pengaruh dari otomatis paraminya dia akan juga. masuki persamaan sangga. Ya kalau Pak CK Buddha paraminya beda kan, sedang dan biasa. Ya kalau sawaka 100, hanya 100 yang biasa, itu ada hubungannya juga. Ya kekuatannya beda. Ya dari paraminya juga bisa salah satu ya. Nah, terus yang ada konsep tentang jadi apa? Seorang pertapa yang disuduk sapi itu, samudra suruh buru-buru tuh masuk anggota samudra supaya aman. Tapi belum sampai dia itu udah diceluk sapi, ya udah diem. Ya ada tuh. Pak Wang, saya mau tanya. Ya. Kalau umat awam sudah mencapai arahat kan 7 hari tidak masuk sangka kan berarti meninggal 7 hari. Ya bisa itu. Misalnya 7 hari dia meninggal kan tidak masuk, umat awam tidak masuk sangka. Ya. Berarti dia sudah masuk nibbana, tidak lahir lagi. Bukan kan? masuk merealisasi. Meresi di nibbana berarti tidak lahir lagi kan berarti seperti arahat juga. Ya, ya. Cuma umurnya saja yang beda ya. Ya. Dia tidak menikmati kearahatannya dalam waktu hidup yang lama seperti manusia gitu. Tapi kebahagiaannya Sama. kebahagiaan ibadahnya sama nggak? Sama. Yang 45 tahun dengan 7 hari. Kesuciannya sama, itunya semua sama ya. Nah, sekarang itu udah bisa kita lanjutkan ya. Sudah bisa bedakan nibbana dan itu ya, terbebas dari Ramadan Samoha. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, nibbana ini ada 3 jenis. Nibbana ini ada 3 jenis ya. Ya, yaitu kilesa, parinibbana. Ya, terus ada khanda parinibbana. Dan ada dhatu parinibbana. Dhatu parinibbana. Ini khanda parinibbana. Ya, ini dhatu parinibbana. Ya. Ya, ada 3 jenis parinibbana. Nah, sekarang pertanyaan parinibbana itu apa sih? Apakah parinibbana itu? Apa nih artinya? Parinibbana bapaknya Buddha. Terus? Ada apa lagi?
Desese Nibbana gitu ya. Ya. Sebenarnya Parinibbana itu artinya padam sempurna. Ya, padam sempurna. Ya, padam sempurna. Ya. Parinibbana itu padam sempurna, tanpa sisa. Parinibbana, ya, padam sempurna. Nah, kalau kilesa parinibbana, kan? Kilesa itu apa? Nah, kalau kilesa parinibbana itu kilesanya aja yang padam sempurna. Apanya yang padam? LDM-nya. Jadi orangnya masih yang padam sempurna LDM-nya siapa? Arahat. Tapi makhluknya masih hidup. Seperti sama-sama muda waktu usia 35 tahun, ya. LDM-nya habis. Kilesa parinibbana. Gitu. Tapi selama 45 tahun dia mengalami nibbana, ya. Masih ada khandanya, tubuhnya masih ada. Jadi yang padam hanya kilesanya saja, kekotorannya aja yang padam. Nah, tapi ada yang disebut khanda parinibbana. Kalau khanda ini apa? Khanda itu nama rupa. Pancakhandanya padam. Jadi batinnya, kilesanya sudah padam, dan batinnya juga, badannya juga padam. Berikut tubuh-tubuhnya padam. Parinibbana. Parinibbana, padam. Betul-betul parinibbana itu. Padam total. Batin dan jasmaninya bersih, nanti tidak tumbuh kembali, tidak ada yang muncul lagi. Terus kemana tuh? Nah, nanti sebenarnya padahal udah itu ya, waktu ketuhanan kan udah dijelaskan, sebenarnya nggak perlu ditanya lagi. Waktu ketuhanan. Belum. Kan kalau kemananya lagi gitu maksudnya? Oh ya. Ya kemananya lagi? Kan ada 4 pertanyaan klasik yang itu. Oh iya dari Ya, jadi sebenarnya udah nggak perlu ditanyakan lagi. Nah, gitu. Bagaimana? Bisa terima sama notasi ini? Kalau kilesanya yang padam, kilesa parinibbana, LDM-nya yang sudah habis, batinnya bersih, orangnya masih hidup. Tapi khanda parinibbana, batinnya bersih, tubuhnya juga padam. Ya, tubuhnya selesai. Nah, bisa terima ya. Sekarang datu parinibbana. Datu ini apa? Unsur-unsur, ya. Datu-datu ini unsur-unsur relik dari Sama Samudra. Ya, unsur-unsur tubuh dari Sama Samudra, termasuk patahnya segala ya. Kalau masih ada patahnya, misalnya ada giginya, ada rambutnya. Rambutnya Samudra ada di mana? Bir mah. Kalau waktu itu yang waktu dia mau masuk di pertapa yang rambutnya dipotong dibuang di sungai mana? Ada di alam? Bapak ingat tuh. Adanya di balai? Tuh, di situ ada satu itu ya. Udah pergi ya Pak? Nah, pada suatu saat ya lebih kurang 2.500 tahun lagi yang akan datang. Ya. Kan umur Dhamma itu kira-kira 5.000 tahun. Harusnya 10.000 tahun karena ada Sangga Buyuni terpotong setengah, 5.000 tahun hilang. Nah sekarang kita sudah berjalan 2.500 berapa? Ya lebih kurang sisanya 2.500 tahun lagi. Nah suatu saat nanti lebih kurang 2.500 tahun yang akan datang, Dhamma dan Vinaya dilupakan orang secara total. Nah, begitu Dhamma dan Vinaya dilupakan orang secara total, nah saat itu relik-relik sisa peninggalan Sang Buddha yang ada di alam sorga, yang ada di apa? Pagoda-pagoda di seluruh dunia ini akan dikumpulkan oleh para dewa. Nanti berbentuk sepasang telapak kaki ya. Nah, itu kira-kira berbentuk sepasang telapak kaki ya di Buddha Gaya ya. Berkumpulnya di Buddha Gaya nanti. Ya, Buddha Gaya. Nanti akan terbakar. Habis.
Berarti satu era Buddha selesai. Era Buddha Gautama, Dhammanya selesai. Ya. Itu tanda-tanda padamnya ajaran satu itu. Satu era Buddha. Ya. Itu namanya Dhatu Parinibbana. Padamnya semua sisa-sisa, padamnya ajaran sama-sama Buddha dilupakan orang, sampai lirik-liriknya semua sisa-sisanya juga musnah. Bagaimana? Bisa diterima? Kalau tidak, kita teruskan. Tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Bilang tahu saja Pak. Sapupanisesa dengan itu yang sama dengan ini. Yang sisa ya. Ya, dengan sisa dan tanpa sisa sama. Sekarang kita Buddha. Nah, ini dia. Jadi dalam agama Buddha namanya makhluk suci itu berdasarkan belenggu-belenggu batin yang diputuskan, yang dihancurkan. Ya, kita itu punya belenggu-belenggu batin. Nah, belenggu batin ini ada 10 di sini, yaitu satunya Sakayaditi. Sakayaditi. Terus kedua, Vicikicca. Ketiga, Silabbata Paramasa. Keempat, Patija. Kelima, Kamaraga. Keenam, Ruparaga. Ketujuh, Aruparaga. Kedelapan, Mana. Kesembilan, Uddhacca. Ke-10, Awija. Nah, ini belenggu-belenggu batin. Ya. Sakayaditi, apa sih Sakayaditi? Apa Sakayaditi? Pandangan yang bagaimana? Tentang adanya roh yang kekal. Akta. Ya, roh yang kekal ini berpandangan tentang adanya roh yang kekal. Ya, kekal, roh atau akta yang kekal. Kalau Vicikicca apa? Ragu-ragu tentang apa? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Komplit. Ya, tidak hanya Dhammanya saja. Silabbata Paramasa. Dengan baca mantra sesuatu mantra tertentu, orang bisa jadi suci. Dicebur ke Sungai Gangga jadi suci, nanti ceprik-ceprik itu jadi suci. Ya, upacara-upacara membuat orang jadi suci secara segala upacara ya, upacara agama ya, ritual. Kalau Patiga itu apa? Kebencian. Terus kalau Kamaraga, nafsu indra. Kalau Ruparaga, ingin terlahir di alam Brahma bermateri. Ruparaga ini Brahma bermateri ya. Kalau Kamaraga ini dewa manusia 1, dewa 6 ya. Ini Brahma bermateri.
Kalau arupa raga itu drama yang tidak bermateri, ya, tidak bermateri. Kalau mana kesombongan. Kalau udaca apa? Gelisah, tidak bisa memegang objek. Ya, gelisah. Kalau awija, kebodohan batin. Ya, itu aja. Singkat-singkat saja. Nah, sorry. Makhluk-makhluk suci dalam agama Buddha ada 4 pasang: Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ya, 4 pasang. Magaphala. Ya, mana kesombongan, udaca gelisah, tidak bisa memegang objek. Objek nibbana-nya dia begitu, ya. Ya, kadang-kadang tidak ini, ya, boleh saya kasih lebih jelas. Objeknya nibbana-nya ini dia tidak ini, ya. Objeknya tentang yang tidak berkondisi, bukan objek yang berkondisi, ya. Nah, makhluk suci dalam agama Buddha minimal namanya Sotapanna yang mengalami nibbana sejenak, itu dia harus memutuskan 3 belenggu. Ya, Sotapanna, ya, makhluk suci dalam agama Buddha minimal harus memutuskan 3 belenggu. Dia pasti sudah terbebas dari hal-hal, ya, tentang adanya kekekalan roh batin, roh atta yang kekal. Dia sudah melihat bahwa ternyata hidup itu hanya sebuah perbuatan yang berproses, ya. Tidak ada satupun yang kekal dalam batin maupun atau jasmani itu sendiri. Vicikicca, karena dia pasti sudah melihat dengan jelas apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu benar adanya. Kalau kita ceritanya mungkin karena belum mengalami langsung, ya kan? Siapa tahu benar kali, tapi ya kali ada kalinya benar kali, ya kan? Kalau seorang Sotapanna tidak mungkin lagi karena dia sudah mengalami langsung. Ibarat orang makan durian tadi, kalau kita cerita durian harum wangi, durinya begini rasanya enak. Kalau Sotapanna sudah makan durian, ya. Dia juga bisa melihat Silabbata Paramasa, ternyata segala macam upacara apapun bentuknya tidak membuat makhluk itu jadi suci. Tidak ada upacara apapun yang bisa mengambil LDM itu sendiri, tidak mungkin. Nah, dia sudah benar jelas, makanya dia disebut makhluk suci pertama dalam agama Buddha. Nah, hanya para Sotapanna inilah yang bisa mengalami nibbana sejenak. Ya kan ada istilah nibbana sejenak, kan lagi keren sekarang kan. Tahu apa yang dialaminya, tahu itu dia bilang, oh ya saya sudah mengalami nibbana sejenak. Pak, Ya. justru karena tidak ragu-ragu dalam belajar sangha, dia menjalankan sila dengan sempurna. Iya pasti. Ini akan terjadi apabila ada 7 faktor yang sudah dikembangkan. Pertama, sila wisuddhi. Kedua, cita wisuddhi. Ketiga, diti wisuddhi. Keempat, apa ya? Magama kangka witarana wisuddhi, ya. Tulisannya di mana? Nanti ada pelajarannya, Bu. Nanti saya nggak dihafalin catatannya, kira-kira dia kangka witarana. Nanti di bawah ada itu ada. Ada di bawah itu. Kangka witarana, ya masalah. Maka Wisuddhi. ada sana wisuddhi. Maga Nana dasana wisuddhi. nyana, ya. Maga. Maga amaga nih, jalan dan bukan jalan maksudnya, ya. Maga nyana wisuddhi gitu. Maga nyana dasana. Nyana dasana wisuddhi.
Patipada Nyana Dasana Wisudi. Nah, itu patipada nantinya, patipada nyana wisudi ya, patipada. Nyana kesucian 6 ya. Ya, udah itu nyana wisudi. Kemudian Nyana Dasana Wisudi. Ya, patipada ya. Patipada Nyana Dasana Wisudi. Nyana dasana. Nanti ada di ini, nanti ada di bagian meditasi. Dasana Wisudi. Nyana Dasana Wisudi. dasana. Atasnya Sila Wisudi, Wisudi juga. Ya, di sini ya jadi dari sila wisudi, cita wisudi, ya kan, dan titi wisudi. Ya, sila, cita. Nanti akan dibahas di ini. Buku merahnya ada kayak gitu. Di kelompok 3 nanti. Sila, cita, dan diti. Diti. Ya, sila wisudi, cita wisudi, ditya wisudi, kamkha witarana wisudi, maga nyana wisudi, patipada nyana wisudi, dan nyana dasana wisudi. Ada halaman terakhir ada. Ya, ada ya. Di halaman terakhir. Ya, kalau yang bukunya sekaligus ada. Nah, ini mereka sudah ini tembus ini 7. Ya, harus ini wisudi ini bersih dari ini. Kalau diti wisudi itu ya, diti wisudi dia sudah terbebas dari pandangan salah. Tidak ada arahat yang punya pandangan salah. Misalnya pandangan salah tentang adanya roh yang kekal, adanya makhluk yang mengatur dan diatur. Ya, misalnya kalau meditasi harus ngadap ke ini, kalau baca mantra harus begini, nggak ada itu. Praktek sila samadipanya, tidak ada lagi pandangan salah tentang ada yang diatur, ada yang mengatur. Ini tidak ada. Diti wisudi. Nah, nanti ini bertahap, nanti itu ceritanya mereka mencapai nanti di Vipassana. Ya. Tapi terlalu jauh kita cerita nanti terlalu jauh ya, kata sini aja dah. Ya, jangan terlalu jauh. Ya. Jadi istilahnya yang tadi ceritanya, orang yang yakin yang tidak bakal pindah agama hanya mereka sudah minimal sotapana yang baru bisa bertahan. Wah, saya mah sudah pasti deh, yakin deh sama Buddha Dhamma dan Sangha. Kalau kita baru cerna kali, kalau sotapana pasti dia bilang Buddha senang ngacam, Dhamma senang Sangha senang. Harus begitu. Tidak pindah agama, tidak mungkin pindah agama, karena sudah mengalami kebebasan itu sendiri. Kalau kita mungkin ditoleran sedikit, wah ngampung. Nih saya tanya, nih aja terus ya. hari ini saya berdiri di depan, minggu depan ini kitabnya udah lain. Yang ditenteng udah lain. Upasaka yang mau berdana tapi karena terlambat, jadi dia udah punya janji mungkin sama orang, masakan udah dimasakin. Dia minta tolong sama Bante Moggallana. Bante, tolong Bante, saya sudah masak sekian banyak, tolong dalam waktu seminggu ini jangan rusak, jangan sampai basi, saya mau berdana kepada sama Sangha. Bisa. Bante, tolong dalam 1 minggu ini, supaya saya tidak meninggal. Bisa. Tapi Bante, tolong supaya keyakinan saya tidak berubah dalam 1 minggu ini. Tidak bisa. Bante Moggallana itu. Ya. Jadi hanya Sotapanna ini yang bisa ngomong, saya tidak ada pindah agama. Ya, ini kejadian ini ada kejadian yang sama kan ya. Sebenarnya ada satu kelebihannya Sotapanna itu, kenapa dia tidak bisa mengkhianati, dia tidak bisa keluar dari pikiran sana. Kenapa? Dia sudah mengalami apa artinya kebebasan. Iya. Nggak bisa dibayar lagi. Dia mengalami apa Kebebasan itu dan dialami. tidak lama. Dia Walaupun tahu sejenak. dan Hanya saat itu Sotapanna. pikirannya udah citanya itu udah bersih, udah jadi dipanggil yaitu Ya, artinya udah Lokutara Cita. Lokutara Cita. Oke, Lokutara Cita. Saat dia mengalami itu nggak bisa, kalau bukan Lokutara Cita nggak bisa dia mengalami. Dia pikirannya betul-betul saya terbebas kepada semua saat dia mengalami.
Makanya dia nggak mungkin pindah agama. Kalau Pak Buat kita kalau nanti Pak Henry hanya ucapan Hidayah saja karena punya keyakinan terhadap tiratan budaya terlahir di alam sorga dilayani oleh 500 bidadari. Kesekian nggak? Ya, ada sutanya. Ya. Kita dikit lagi. Nah, bagi kita umat Buddha sekarang, kita harus belajar konsep kan. Nah, nomor 1, 2, 3 itu saya kita tidak berapa masa itu perlu kita renungkan karena dalam tahapan kita memasuki realisasi yang paling sulit itu 3. Kalau 3 itu udah bisa kita lewati, yang lain hanya kita mengulang-ulang saja. Nah, Sakayati salah satu tentang adanya diri. Ingat bahwa diri kita ini terdiri apa? Terdiri dari apa? Yang pertama itu harus direnungkan sama kita. Diri kita hati-hati. Ya, diri kita itu kesangsian, hati-hati. Nomor 3 itu yaitu sila bata. Jangan terpikat sama upacara-upacara. Upacara hanya kalau kita menghormati ratana silakan. Hanya mengungkapkan emosional. Ya, upacara itu emosional kita. Ya, tapi spiritualnya tidak berkembang. Ya, namanya ritual-ritual itu hanya supaya memuaskan emosional. Tapi yang berkembang kalau ya spiritualnya yang berkembang itu praktek. Dengan praktek, dengan merenung, kita akan melihat hakikatnya. Nah, itu spiritualnya berkembang. Tidak ada upacara-upacara apapun yang bisa membebaskan dari dosa besar. Ya, hanya perenungan dan praktek. Ya. Terus, kalau sakadagami ini berarti dia sudah melemahkan, ya, 3-nya putus, yang 2 ini lemah. Ya, yang lemah ini Patika dan Kamaraga. Ya, dia masih marah, bisa marah, tapi marahnya udah ya nggak seperti kita. Kalau marah bisa ngamuk-ngamuk ya. Kalau dia marah ya kalem ya, marahnya kalem ya. Ya, marahnya mungkin ya cuma ada tersinggung atau apa, dia kamaraganya nafsunya ya, kalau makan enak dia tahu, tapi nggak sampai gitu. Kalau tidak sholat-siap saya tidak makan. Ya kan, kalau orang itu kan kalau ada makanan yang itu, ada kan orang yang ketagihan makanan. Ya kan kuat. Kalau nggak ada pakaian yang ini saya nggak mau. Gitu. Pakaian yang model begini ya, itu sangat. Iya. Jadi keinginan memuaskan diri, ya nafsu inderanya. Kalau melihat pakaian misalnya ibu melihat pakaian yang indah, wah kalau nggak beli, kalau dia ngambek sama suaminya, kalau nggak beli pakaian ini saya nggak mau ke pestanya. Ya kan? Nah, berarti dia masih sangat terikat sama itu ya, kesenangan sama interaksi. Nah, itu sakadagami. Tapi apabila anagami, 5 ini putus. Sejak anagami, ya, anagami tidak pernah marah lagi. Jadi kalau anagami diomelin, digerendengin, dicuekin, bukan bakal marah. Ya, anagami tidak mungkin tertawa terbahak-bahak. Misalnya ada anagami tertawa giginya sampai mulutnya terbuka lebar, nggak mungkin anagami terbawa hanyut oleh nafsu indrawi, itu nggak mungkin. Ya, anagami tidak mungkin lagi terlahir di alam-alam yang berhawa nafsu kamaraga. Ya, nah kalau anagami meninggal, dia tidak mungkin lagi terlahir di kamaraga bumi. Misalnya di alam manusia atau di alam dewa 6. Kenapa? Anagami tidak mungkin lagi terlahir di alam kamaraga. Kamaraga itu manusia 1 dan dewa 6. Alasannya? Kamaraganya sudah putus. Marah masih bisa, tapi kan Alida masih ada. Marahnya halus banget. Ini Patika nih. Sombong, yang ini sombong, anagami masih ada. Tapi Alida masih ada, marahnya halus banget kali. Enggak.
nggak marah lagi. Anak kami nggak marah lagi. Putus ini, ya. Jadi dia masih punya kesombongan, ya, dia masih ingin terlahir di alam Brahma bermateri dan tidak bermateri. Dia masih Dibandingkan ya. dia masih suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya. Dia masih tersinggung apabila dia di depan umum, misalnya dia disudutkan, gitu, dia bisa muncul karena ada aku. Ah, di sini dia akunya, di sini aku. Kalau di sini apa? Diriku. Kalau gini diriku, kalau gini aku. Ya, kalau diri yang kekal, dia sudah melihat ternyata badan dan batin ini tidak ada satupun yang kekal.